Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ke-5, ada haji. Ya, kita akan bersama-sama tentang apa sih tentang ibadah haji itu seperti apa. Ya, kita akan langsung membahas, kita akan kupas tuntas haji ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama Pak Guru Muhammad Jamaluddin. Kita bersama-sama belajar. Sebelum itu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi haji kita akan dimulai dari sekarang. Anak-anak yang saya hormati, pengertian haji, sebelum kita bahas lebih jauh tentang haji, kita akan pelajari tentang pengertian haji itu sendiri. Menurut bahasa, haji adalah sengaja mengunjungi. Nah, sedangkan menurut istilah atau menurut istilahnya ini sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Nah, itu menurut istilahnya seperti itu. Lalu kemudian muncullah dasar hukum. Dasar hukum dari haji itu bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang bunyinya seperti ini. Kita nanti bisa baca bersama-sama. Buka surat Al-Imran ayat 97. Kita dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari seluruh alam. Nah, dari dasar hukum ini sudah jelas bahwa ini adalah sebuah perintah untuk kita melaksanakan ibadah haji. Nah, semoga kita yang menyimak pembelajaran hari ini, besok kita bisa berangkat haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya materi tentang syarat-syarat ibadah haji. Syarat-syarat ibadah haji itu ada 5. Yang pertama, harus beragama Islam. Sekali lagi, harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, yaitu baligh, sudah dewasa. Lalu ada pertanyaan, contoh, kalau yang non-Islam, berarti itu tidak masuk ke dalam syarat-syaratnya haji. Harus masuk Islam terlebih dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, baligh, sudah dewasa, ya, itu maka menjadi syarat haji. Cukuplah. Kemudian yang tiga, yaitu berakal sehat. Berakal sehat, tidak gila, tidak yang mana sejauh mana harus
manusia itu punya berakal sehat, punya akal sehat, jadi tidak gila. Stres yang berlebihan itu tidak boleh ya. Kemudian yang keempat itu mampu ya. Mampu ini dalam kuasa jasmani ataupun rohani ya. Mampu jasmaninya, mampu rohaninya untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang nomor 5 yaitu merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan ya. Merdeka, tidak sedang dalam kondisi budak. Dulu tuh pada zaman Nabi itu masih ada yang namanya budak. Sekarang harus merdeka, bebas, tidak sedang dalam tahanan. Nah, di sini ada yang namanya kriteria ya. Kriteria mampu ini di mana? Yang pertama, satu, sehat jasmani ya. Sehat jasmani. Kemudian duanya aman dalam perjalanan. Yang ketiga, memiliki biaya haji dan biaya umroh ya, serta biaya kehidupan keluarga selama ditinggal. Artinya apa? Di syarat nomor 4 itu yaitu kuasa jasmani rohani, kemudian juga memiliki biaya ya, biaya haji dan biaya umroh ya, termasuk tadi pembuatan paspor, kemudian biaya pemberangkatan ya, dan terus kemudian biaya yang untuk ada di sana di Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Kemudian ada biaya ketika dia punya keluarga ya, harus utamakan kewajibannya, misal ditinggalkan biaya untuk keluarga yang ada di rumah begitu ya. Itu kemudian nomor 4, bagi perempuan harus disertai dengan muhrimnya. Nah, bisa jadi dengan suaminya atau istrinya ya. Kalau suami istri bisa suami istri, itu bagus itu ya. Ataupun ibu dan anak itu juga bisa, ataupun ayah dengan anak begitu, yang disertai dengan muhrimnya begitu ya. Nah, selanjutnya di materi selanjutnya itu ada rukun haji ya. Rukun haji itu ada 6. Sekali lagi, rukun haji itu ada 6. Yang pertama, ihram. Apa itu ihram? Yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Itu namanya ihram. Nah, ada pakaian ihram khusus ya untuk laki-laki ya. Yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Itu biasanya dilakukan di mikot. Nah, mikot itu adalah tempat di mana pengambilan niat umrah ataupun niat haji, di situ tempatnya. Kalau di antara Madinah ke Mekah itu di situ ada tempat untuk ngambil mikot, namanya Bir Ali. Nah, di situ bisa cocok untuk niat ihram begitu ya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Sekali lagi, wukuf Arafah itu ya, wukuf di Arafah yaitu kita hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Tuh ya. Kemudian rukun yang ketiga yaitu adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Nah, itu. Nah, lagi yang ketiga ini termasuk adalah tawaf, yaitu tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Jangan sampai salah ya, Hajar Aswad. Kemudian yang keempat, rukun dari haji itu adalah sa'i, yaitu sa'i apa? Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali. Nah, lari-lari dari Sofa ke Marwah itu 7 kali. Kemudian yang kelima, rukun haji adalah tahallul. Tahallul apa itu? Menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Nah, bagus lagi ketika di
potong habis rambutnya untuk laki-laki ya, botak. Nah itu bagus, itu gundul ya, itu tahallul. Kemudian yang nomor 6, yang terakhir, ini rukun haji yang nomor 6 itu adalah tertib. Jadi antara ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul itu secara berurutan. Tidak boleh yang namanya wukuf dulu, kemudian nanti sa'i, kemudian tawaf, kemudian tahallul, ihram dan sebagainya. Itu namanya tidak urut. Nah, nanti yang akhirnya apa? Rukun hajinya berantakan. Hajinya bisa batal. Ya, rukun haji itu sangat penting. Supaya nanti hajinya itu sempurna, ibadah hajinya sempurna. Harus tertib, ihram dulu, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul ya. Itu harus berurutan ya, sesuai ya. Kemudian di pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang wajibnya haji. Wajibnya haji itu ya, yang pertama ihram dari miqat. Nah, yang tadi saya sampaikan, miqat itu kalau dari Madinah mau ke Mekah itu bisa ambil di Bir Ali. Nah, ada namanya daerah situ namanya Bir Ali, itu khusus untuk mengambil ihram, niat haji, niat umroh bisa di situ ya. Kemudian yang kedua adalah mabit. Mabit itu bermalam di Musdalifah. Mabit bermalam di Musdalifah. Ya, itu termasuk wajibnya haji, mabit dulu ya. Kemudian yang ketiga ada mabit di Mina pada tanggal berapa? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah, atau yang sering kita sebut namanya hari tasyrik. Betul? Ya, hari tasyrik. Mabit di Mina itu di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah ya, jangan lupa. Kemudian yang keempat ya, wajib dari haji itu melontar jumroh. Melontar jumroh. Yang ketiga ula wusta aqabah ya, melontar jumroh yang ketiga ula wusta aqabah. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang nomor 5 dari wajibnya haji adalah tawaf wada. Nah, tawaf perpisahan, tawaf wada. Materi pembelajaran selanjutnya yaitu tentang larangan-larangan haji. Setiap ibadah tentu ada yang namanya larangan-larangan dan harus kita cegah ya. Larangan-larangan ibadah haji. Nah, ini khusus untuk yang laki-laki. Larangan bagi laki-laki, satu, memakai pakaian yang berjahit itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau larangan berarti harus dicegah, jangan dipakai ya. Memakai pakaian yang berjahit tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai tutup kepala, peci ya, topi, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga memakai sepatu, jadi harus pakai alas kaki yang terbuka ya, yang harus kelihatan. Sendal jepit boleh itu ya, tidak boleh memakai sepatu karena sepatu itu tertutup. Nah, tertutup. Ini larangan bagi laki-laki. Sedangkan larangan untuk bagi perempuan, satu, tidak boleh memakai tutup muka, nah, atau namanya cadar, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua memakai sarung tangan, tidak boleh, sarung tangannya dia harus dibuka, tidak boleh memakai sarung tangan. Larangan haji sekarang, larangan haji bagi laki-laki dan perempuan. Nah, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Satu, memakai wangi-wangian tidak boleh, laki-laki perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Kedua, mencabut ataupun mencukur rambut atau bulu badan itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh, sangat tidak boleh, dilarang. Memotong kuku tidak boleh. Kemudian nomor 4 itu menikahkan atau menjadi wali pun dalam pernikahan itu tidak boleh ya, tidak boleh, dilarang. Kemudian nomor 5, bersetubuh sesudah tahallul pertama ya, berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh ya. Kemudian bersetubuh sebelum tahallul pertama juga tidak boleh. Nomor 7 ini berburu ataupun membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram, sekalipun itu binatangnya halal, tapi tidak boleh untuk diburu, untuk dibunuh ketika dalam kondisi sedang berhaji
Ini adalah sebuah larangan-larangan, perlu diperhatikan dengan seksama. Kemudian ketika dilarang itu biasanya ada namanya dam. Nah, kita akan membahas ini tentang materi dam. Dam karena ini dam haji ya. Dam karena melanggar larangan seperti memakai pakaian berjahit, tutup kepala bagi laki-laki, menutup muka dan memakai sarung tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, ya, menikah, menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahan itu tidak boleh, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Maka damnya apa? 1. Damnya menyembelih seekor kambing. Kedua, ya, damnya itu puasa 3 hari. Dan yang ketiga, bersedekah sebanyak 9,5 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Ini ya, bisa dipilih nomor 1, 2, 3. Itu dam-dam haji. Kemudian dam karena bersetubuh sebelum tahallul pertama, itu yang pertama, damnya menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Ya, kalau dalam kurban kan satu unta ataupun 1 sapi itu kan untuk 7 orang ya bisa. Ini sama ya, menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing. Nah, yang kedua, sedekah makanan kepada fakir miskin seharga seekor unta. Nah, bisa dinominalkan begitu kan? Nah, seharga seekor unta loh. Jadi kan luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga itu berpuasa yang lamanya dihitung seharga ekor unta. Nah, berarti tiap 0,8 kg puasa 1 hari, terus sampai habis kalian bobotnya gitu. Ini sangat ketika kita melaksanakan haji itu harus sangat hati-hati ya. Jangan sampai kita nanti terkena melaksanakan larangan, kita kena dam begitu kan. Nah, masih dalam pembahasan dam. Dam karena berburu ataupun membunuh binatang buruannya hal di tanah haram, itu damnya 1. Menyembelih binatang yang sejenis dengan binatang yang dibunuh atau yang diburu. Kedua, bersedekah kepada fakir miskin sebanyak harga binatang yang dibunuh atau yang diburu. Nah, misal nyembelih ternyata membunuh binatang, kalau di Mekah Madinah itu banyak yang namanya merpati, burung dara. Yang ketiga, puasa yang lamanya dihitung seharga binatang yang dibunuh atau yang diburu setiap 0,8 kg itu per harinya. Dam yang selanjutnya, dam karena mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Ya, 1. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikurbankan. Kedua, puasa 10 hari, 3 hari dilakukan selama menunaikan ibadah haji, 7 hari dilakukan di negeri asal. Berarti ketika sudah pulang. No. Kemudian dam karena terkepung, terhambat dalam perjalanan dan tidak dapat melanjutkan pelaksanaan ibadah haji atau umrah adalah menyembelih seekor kambing. Ya, ini damnya 1, 2. Dam karena terkepung, terhambat dalam perjalanan, ya harus menyembelih seekor kambing. Nah, murid-murid yang saya hormati, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan umroh. Tentang ketentuan umroh. Ketentuan umroh itu nanti di dalamnya materinya sama, mirip-mirip dengan ibadah haji.
Ada orang yang mengatakan umroh itu haji kecil. Semua orang memang punya kewajiban, ya, wajib untuk melaksanakan umroh seumur hidup 1 kali. Itu gitu. Kita akan membahas tentang umroh, ya. Dari pengertian umroh itu, ya, kita harus tahu menurut bahasa itu seperti apa. Umroh menurut bahasa adalah ziarah atau berkunjung. Berkunjung. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah itu berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu tetapi tidak terikat oleh waktu, bebas kapan saja begitu. No, ya. Dasar hukum umroh itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Kita akan baca bersama-sama, diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا فرس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, musim haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melaksanakan atau melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Itu termasuk dasar hukum umroh dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian dari syarat umroh itu sama dengan syaratnya ibadah haji, ya. Harus Islam, baligh begitu, ya, merdeka, ya, mampu gitu kan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5. Yang pertama ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Ya, ihram itu tadi niat, kemudian sambil memakai pakaian ihram juga. Tawaf itu dari mengelilingi Ka'bah yang diawali dengan dari pojoknya Hajar Aswad. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, lari-lari kecil. Tahallul itu motong rambut begitu. Tertib. Nah, ini yang nomor 5, ya. Bedanya nanti kalau di haji itu ada wukuf, kalau di sini kalau umroh itu tidak ada, ya. Kemudian wajibnya umroh itu yang pertama umroh dari atau ihram, ya. Ihram dari mikot. Nah, mikot, ya, tempat dimana mengambil niat dan berpakaian ihram. Nah, gitu. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala larangan umroh sebagaimana larangan-larangan ibadah haji. Nah, kemudian ada yang namanya sunnah umroh. Sunnah umroh itu dilakukan, ya. Hal-hal yang disunahkan dalam umroh sama dengan kesunahan juga dalam melaksanakan ibadah haji, sama, ya. Kemudian ada yang namanya larangan juga sama. Larangan dalam umroh sama dengan larangan-larangan ibadah haji. Nah, di pembelajaran selanjutnya, bentuk-bentuk pelaksanaan ibadah haji. Ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji tamattu,
ada yang namanya haji qiron. Haji ifrad adalah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu kemudian umroh, itu namanya haji ifrad. Nah, kalau haji tamattu itu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian baru haji, ya. Kebalikan dari ifrad. Nah, ulangi lagi, haji tamattu itu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian ibadah haji. Nah, sedangkan yang ketiga namanya haji qiron. Apa sih haji qiron itu? Menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji, nah, bareng. Nah, itu namanya haji qiron, ya. Nah, materi selanjutnya tentang hikmah dan fungsi haji dan umroh. Nah, satu, hikmahnya apa? Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim dari seluruh dunia. Yang keempat, mengenal tempat-tempat bersejarah seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Sumur Zamzam, dan Hajar Aswad, serta tempat-tempat bersejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Banyak sekali, ya. Yang nomor 5 adalah perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara. Karena nanti ketika ibadah haji dan umroh semuanya sama, ya, semuanya sama, ya, tidak ada pembeda, semuanya sama, entah itu pejabat ataupun orang biasa, rakyat biasa, itu sama, ya, dalam pelaksanaan. Alhamdulillah, materi haji dan umroh telah selesai. Materi saat ini kita selesaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.